Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara terus menikmati pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah dilahirkan baru untuk suatu pengharapan baru. Surat Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu, kita semua manusia adalah orang-orang berdosa. Sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, kita semua menjadi keturunan Adam yang terbuang dari hadirat Allah, terkutuk di hadirat Allah. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita rahmat yang besar, anugerah yang besar, yang memberikan kepada kita satu cara untuk kembali menerima apa yang telah dirancang oleh Allah sejak Taman Eden, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang dirancang oleh Allah adalah rancangan yang paling indah, paling mulia. Dan sayang sekali bahwa manusia telah mengingkari rancangan Allah, sehingga manusia harus dibuang dari Taman Firdaus atau Taman Eden. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya, anugerah-Nya yang besar di dalam Kristus Yesus telah melahirkan kita kembali. Nah, ada cara untuk membawa kita kembali ke dalam rancangan semula sebelum kejatuhan, yaitu kelahiran baru. Tidak ada cara lain yang lebih baik daripada cara ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini tentang mengapa saudara harus dilahirkan kembali. Yang pertama adalah bahwa manusia lama yang saudara dan saya warisi dari Adam sebagai orang berdosa tidak mungkin dapat mewarisi kerajaan sorga dan rancangan-rancangan Allah yang lain sebelum kejatuhan. Mengapa? Karena manusia lama kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dikuasai oleh keinginan daging, dan kita berada di bawah kendali dosa. Kita berada di bawah kutuk dosa, yaitu kematian. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan kembali kepada saudara bahwa kenapa kita tidak layak. Semua manusia tidak layak, siapapun dia. Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Manusia telah ditetapkan untuk ada di dalam kematian, berada di bawah kuasa dosa, dan ada di dalam kendali dosa. Dan satu saat manusia pasti mati, dan selanjutnya akan dihakimi untuk menerima penghukuman yang kekal. Yang kedua adalah bahwa mengapa kita harus dilahirkan kembali. Bahwa hidup tanpa kelahiran baru atau kelahiran kembali adalah hidup tanpa Allah atau tanpa Kristus, tanpa jaminan keselamatan, dan tanpa pengharapan apapun. Rasul Paulus menjelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus
menulis surat ini ke orang-orang Efesus. Orang Efesus bukan orang Yahudi, tapi mereka adalah orang-orang kafir. Dalam masa perjanjian lama mereka disebut bangsa yang haram, tidak halal, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mendapatkan hak waris daripada Abraham. Mengapa? Karena mereka tidak mendapat hak untuk masuk di dalam perjanjian Allah kepada Abraham secara fisik. Tetapi perhatikan bahwa ketika mereka menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mendapatkan hak waris Abraham. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa dulu, waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Kewargaan Israel adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dirancang oleh Allah untuk menerima perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dan itu dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi orang-orang Efesus atau orang-orang kafir lain termasuk saudara dan saya, kita ini sebenarnya tidak punya kelayakan menerima perjanjian Allah, warisan kerajaan Allah. Tetapi kita menerima itu karena kita beriman kepada Kristus. Dulu kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan seperti yang dialami oleh keturunan Abraham. Kita dulu tidak punya pengharapan apapun karena kita tidak menerima perjanjian-perjanjian kepada bangsa Israel. Tetapi kita bersyukur bahwa kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita punya hak waris sama seperti keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi karena kita sebenarnya atau pada prinsipnya tidak layak menerima perjanjian Allah, warisan kerajaan Allah, maka itu sebabnya kita harus mengalami apa yang disebut diciptakan baru atau dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Tanpa kelahiran baru kita tidak punya pengharapan apapun, karena hanya melalui cara kelahiran baru yang dirancang oleh Allah, setiap orang mempunyai pengharapan untuk menerima segala perjanjian Allah sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa dan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Nah saudara, yang ketiga adalah bahwa mengapa kita harus dilahirkan kembali? Bahwa tanpa kelahiran baru Anda tidak dapat diselamatkan dari kesia-siaan hidup. Roma 8 ayat 20 berkata, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kita semua, bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini, telah ditaklukkan Allah kepada kesia-siaan. Mengapa? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini telah dikutuk. Seluruh makhluk telah dikutuk dan akan berakhir pada kesia-siaan. Tidak akan ada yang sampai ke dalam kemuliaan rancangan Allah sejak semula. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara datang kepada Dia dan menerima cara Dia untuk saudara menikmati jaminan keselamatan yang kekal, baik dari dunia sampai kepada kekekalan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu semua terjadi hanya karena anugerah Allah, hanya karena kebaikan Allah, hanya karena kemurahan Allah. Mengapa saudara dipilih?
itu adalah hak Allah. Bukan karena saudara baik dan layak, tetapi semata-mata karena rancangan kasih karunia Allah. Jadi, ketika saudara berada di dalam Kristus, saat saudara terima Dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, engkau dibaptis ke dalam kematian, dikuburkan bersama-sama Dia di dalam penguburannya, dan kemudian saudara dibangkitkan baru melalui kebangkitannya. Saudara telah menerima kehidupan baru. Hati nurani saudara dibersihkan. Hidup saudara berpaut kepada Allah. Orientasi hidup saudara beralih dari diri saudara, dari dunia ini, dari yang fana, daripada kegelapan kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang penuh pengharapan, kepada kehidupan yang lebih cerah, dan saudara dapat menikmati rancangan-rancangan Allah sampai ke dalam kekekalan. Jadi, bersyukurlah kepada Tuhan karena roh saudara telah mengalami peristiwa itu. Bukan daging saudara, bukan jiwa saudara. Daging saudara masih tetap penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Jiwa saudara, pikiran, perasaan saudara terus bergumul dengan pergumulan-pergumulan dosa, kedagingan, dan sebagainya. Tetapi roh saudara telah dilahirkan baru melalui iman saudara kepada Kristus, dan itu saudara nyatakan lewat baptisan. Roma pasal 3 ayat 24 mengajarkan kepada kita bagaimana pengharapan baru kita di dalam Kristus, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Melalui Yesus Kristus, saudara menerima kasih karunia kelahiran baru secara cuma-cuma. Saudara tidak mampu membayarnya, dan itu sebabnya diberikan cuma-cuma kepada saudara. Perbuatan saudara tidak bisa membayarnya, kebaikan saudara tidak bisa membayarnya, amal ibadah saudara tidak bisa membayarnya. Saudara hanya perlu datang kepada Yesus dan mempersembahkan hidupmu kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah satu-satunya pengharapan dalam hidupku. Selamatkanlah aku, bebaskanlah aku dari kutuk dosa dan maut ini. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku, sebagai firman yang telah menjelma menjadi manusia, supaya aku diselamatkan dari ikatan dosa dan kejahatan hidupku. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara telah menerima Yesus, Roma 8 ayat 21 berkata, dalam kesia-siaan semua manusia. Selanjutnya ayat 21 katakan, tetapi dalam pengharapan. Ada pengharapan. Di mana pengharapan itu? Di dalam Yesus Kristus. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kapan itu terjadi? Kapan saudara dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan? Kapan saudara dibebaskan dari perbudakan dosa? Kapan saudara dibebaskan dari perbudakan kesia-siaan? Kapan saudara dibebaskan daripada kegelapan? Kapan saudara dibebaskan dari kehidupan tanpa pengharapan? Ketika saudara menerima Yesus di dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saat itulah saudara dimerdekakan dan menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Artinya saudara termasuk anak-anak Abraham dalam iman, di dalam pekerjaan Roh Kudus di dalam roh saudara. Itu sebabnya Roma 8 berkata, kita semua disebut sebagai anak-anak Allah. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, saudara telah dimerdekakan dari dosa oleh karena kelahiran baru, karena saudara percaya kepada Yesus. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah, bukan lagi mengabdi kepada dosa, bukan mengabdi kepada dunia dan segala keinginan dan ambisinya. Sekarang saudara adalah hamba Allah, abdi Allah.
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi saudara, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa saudara telah dimerdekakan dari dosa. Dosa tidak berkuasa atas engkau. Dosa tidak mempan terhadap manusia rohmu yang telah ditudungi oleh darah anak domba Allah. Dosa tidak menjadi habitatmu lagi. Dosa tidak lagi menjadi seleramu. Engkau tidak dikuasai oleh dosa. Oleh karena engkau telah diciptakan baru, sama sekali baru di dalam rohmu. Inti kehidupanmu yaitu rohmu. Dan kesudahannya adalah saudara memiliki hidup yang kekal. Karena Tuhan terus menuntun engkau, membawa engkau kepada pengudusan. Ayat 23b dari Roma pasal 6 berkata, dalam ayat bagian A berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara telah menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Saudara harus percaya ini. Jangan pernah meragukan tentang kepastian keselamatanmu di dalam Kristus Yesus. Teruslah fokus kepada kepastian keselamatanmu. Teruslah fokus kepada statusmu di dalam Yesus Kristus. Maka dosa tidak akan punya kekuatan dan kuasa untuk mengintimidasi saudara. Jadi mari kita baca kembali 1 Petrus 1 ayat 3. Pengharapan warisan kekal melalui kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya kebenaran ini? Mungkin saudara merasa lelah, mungkin saudara terus merasa terintimidasi oleh dosa, oleh kejahatan, oleh kegagalan, oleh keterpurukan, dan berbagai persoalan kehidupan di dunia ini. Saya mau beritahu kepada saudara, apabila saudara terus-menerus terintimidasi, saudara terus merasa takut, khawatir, cemas tentang hidupmu, tentang segala sesuatu yang sedang engkau hadapi saat-saat ini, perlu saudara bertanya pada dirimu, apakah saya sudah lahir baru? Apakah saya telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus? Ketika Rasul Paulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, maka hidupnya diubahkan. Orientasi hidupnya berubah. Sebelumnya dia menjadi pribadi yang berupaya untuk mencari kehormatan, kemuliaan, pujian, pengakuan manusia. Bahkan pujian Allah, pengakuan agama yang disebutnya sebagai pengakuan Allah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Allah menentang sikap dan perilakunya oleh karena ia berada di luar Kristus. Tanpa dia sadari, ia telah menganiaya Kristus. Ada banyak orang yang memiliki sikap hidup seperti itu. Tapi ketika ia kemudian berjumpa dengan Yesus, ia berbalik arah. Semua pencapaiannya, semua upaya-upayanya untuk mencari pengakuan-pengakuan dan kehormatan-kehormatan, baik melalui ketaatan agamanya maupun pencapaian-pencapaian ilmu pengetahuannya sebagai seorang berpendidikan tinggi pada masa itu. Bapak Ibu, ia anggap itu sebagai sampah. Kenapa? Karena orientasi hidupnya telah berubah. Ia telah berbalik arah dari dirinya sendiri, dari egonya, dari dunia, dari kegelapan yang selama ini dia anggap benar. Ternyata dia salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kehidupan agamamu
akan saudara anggap sebagai kehidupan agama yang benar. Pencapaian agamamu akan engkau anggap sebagai pencapaian agama yang terbaik. Tanpa kelahiran baru, saudara akan merasa saudara membela Tuhan atau membela agama. Tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, engkau akan melihat semua itu hanya sebagai sampah. Rasul Paulus telah menunjukkan kepada kita kesaksian betapa perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah seseorang. Kita juga lihat perjumpaan seorang perempuan di sumur Yakub di wilayah Samaria. Ia adalah seorang pelacur. Dia adalah seorang yang berupaya memuaskan dirinya dan memuaskan laki-laki. Dan dia berpikir bahwa itulah tujuan hidupnya, itulah kepuasannya, dan pencapaian yang dapat membuat dia merasa berarti. Tapi sayang sekali bahwa ternyata itu adalah hal-hal yang sebenarnya membuat dia tidak berbahagia. Ia terus mencari, ia terus haus, ia terus lapar. Upayanya untuk mencapai kepuasan selama ini ternyata adalah kesia-siaan. Tidak ada yang bisa menjawab kekosongan daripada kekosongan hati, kekosongan batin daripada perempuan pelacur ini. Ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus berbicara kepada dia secara pribadi, apa yang terjadi, saudara? Ia mengalami transformasi. Kehidupannya diubahkan. Ia mengalami kelahiran baru saat itu juga. Dan saat itu juga ia berkata, telah kutemukan. Melebihi kepuasan apapun, pencarian-pencarian saya selama ini telah selesai sampai di sini. Saya telah menemukan seorang Mesias, juru selamat saya. Saya telah menemukan jawaban atas segala kekosongan batin saya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu juga ia pergi ke kampung dan kemudian berseru-seru menceritakan perjumpaan pribadinya dengan Yesus Kristus. Dan satu kampung itu datang menemui Yesus. Bapak ibu saudara, terjadi transformasi. Melalui kelahiran baru, seseorang bisa diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang tidak ada pengharapan, yang sedang menuju kepada kebinasaan, berjumpa dengan Yesus, mengalami kelahiran baru, membuat dia mempunyai pengharapan. Pengharapan yang baru, pengharapan yang indah, pengharapan yang kekal. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang saudara alami saat ini? Perhatikan kebenaran ini, bahwa saudara tidak bisa mewarisi kemuliaan. Saudara tidak dapat mewarisi rancangan Allah yang terbaik. Saudara tahu bahwa karena Allah lah manusia bisa ada di dunia ini. Dan bahwa Allah merancang manusia untuk tujuan yang sangat mulia. Sepetah segambar dengan Allah. Diberi kemuliaan oleh Allah. Dan diberi kuasa oleh Allah di atas muka bumi. Tapi sayang manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan itu sebabnya manusia tidak layak. Manusia diusir dari hadirat Allah. Diusir dari kehidupan yang indah, yang mulia, yang dijamin oleh Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara membutuhkan kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, agar saudara punya pengharapan. Tahu Bapak ibu saudara, ketika manusia berada di dalam Taman Eden, manusia tidak menjalani kehidupan dengan sangat berat. Nanti kehidupan menjadi sangat berat mereka alami. Penderitaan menjadi sangat berat mereka alami. Siksa mereka alami. Sampai pada akhirnya kematian mereka alami. Itu terjadi setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak punya pengharapan baru. Mereka tidak punya pengharapan sampai datangnya Mesias
menjelma menjadi manusia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting bagi saudara, jika saudara berat menghadapi, panik menghadapi kehidupan, saudara khawatir menghadapi masa depanmu, mungkin saudara harus introspeksi kekristenan saudara. Apakah saudara telah terhubung dengan Allah dengan baik? Apakah saudara telah mengalami kelahiran baru? Apakah saudara telah berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah Roh Allah telah masuk di dalam diri saudara dan menciptakan saudara menjadi manusia baru? Roh itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh itu yang sama yang memberi pengharapan baru kepada saudara. Roh yang sama itulah yang mengubahkan hidup saudara dan memberi pengharapan baru kepada saudara. Roh kebangkitan Kristus, roh kelahiran baru. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menuntun saudara untuk memiliki hidup yang penuh pengharapan. Taruhlah pengharapanmu sepenuhnya kepada Kristus. Bapak ibu saudara, teruslah bangun kehidupanmu yang baru di dalam Kristus. Teruslah bangun pengharapan imanmu kepada Kristus Yesus. Karena pengharapanmu tidak sia-sia, imanmu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena engkau sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Firman ini akan kita lanjutkan minggu yang akan datang dengan ayat 4. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Tuhan memberkati saudara. Amin.